Pemerintah resmi melarang ekspor boksit untuk meningkatkan lapangan kerja baru dan pemerintah juga meminta kepada pelaku usaha untuk berkomitmen membangun smelter untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Menteri Energi Sumber Daya Mineral atau SDM Arifin Tashrif tak takut digugat jika ada negara yang tak terima soal aturan larangan ekspor bauksit mulai 10 Juni 2023. Bahkan ia mengatakan pihaknya siap menggugat balik seperti yang terjadi pada kebijakan larangan ekspor nikel yang digugat oleh World Trade Organization atau WTO. Arifin memastikan saat ini belum ada keluhan dari negara pembeli. Arifin juga menyatakan pemerintah tak ingin menjual barang-barang mentah. Selain itu, pihaknya juga meminta pelaku usaha untuk berkomitmen membangun smelter. Menurutnya, pelaku usaha juga harus menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Ya, boksit kan memang udah dilarang, ya. Tembaga dengan melihat progres fisik dan kemudian dana yang sudah dikeluarkan, ya masih diberikan kesempatan, ya. Tapi dia harus menyelesaikannya, ya pertengahan tahun depan 100%. Enggak, ya kita kan melihat yang memang boleh adalah yang memang minimum 51%, di atas 50% kan. Adapun beberapa pertimbangan pemerintah dalam melarang ekspor bauksit untuk meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan penerimaan devisa, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema hari ini, menilik implementasi larangan ekspor biji boksit, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Haikal Hubeis. Beliau adalah Sekjen Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Pak Haikal. Selamat pagi ya, Bras. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat juga. Baik. Terima kasih juga atas waktunya. 10 Juni lalu pemerintah resmi nih ya melarang ekspor raw material begitu ya, biji boksit setelah beberapa komoditas lainnya, nikel, tembaga, dan Anda melihat bagaimana sih update terlebih dahulu kepada pemirsa kondisi dari pertambangan maupun industri boksit sendiri di tanah air, Pak Haikal. Ya, kemarin sudah jelas kita dengarkan dari pemerintah mengenai pelarangan ekspor boksit. Memang pelarangan ekspor itu sudah amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan memang sudah harus dilaksanakan. Tapi yang kita ingin tahu adalah bagaimana dengan kelanjutan smelter-smelter yang selama ini memang awalnya itu mendirikan smelter karena diberikan fasilitas untuk membantu mendanai pembangunan smelternya melalui ekspor ini, itu akan dan pasti terkendala dan pasti akan berdampak. Jadi saya pikir apakah dampak yang terhadap smelter-smelter yang sudah tidak bisa menikmati fasilitas ini memiliki dampak yang signifikan, apakah sampai harus menutup pabriknya atau harus menutup usahanya atau menutup investasinya, itu masih kita dalami lebih lanjut. Karena kan baru berapa hari, jadi signifikan dari dampaknya terus terang kita belum mempelajari dan belum mendapatkan laporan secara penuh. Oke. Baik, tapi rencana pemerintah untuk melarang ekspor raw materials dari komoditas pertambangan kan sudah lama begitu ya Pak Haikal. Kesiapan dari pelaku industrinya sendiri untuk pertambangan boksit seperti apa untuk mengantisipasi pemberlakuan ini 10 Juni lalu? Antisipasi sebetulnya sudah ada Pak. Katanya begini, kalau kita runtut kan ketika pelaku usaha atau investor itu ingin menanamkan modalnya dan membangun smelter, kemudian ya fasilitas atau kita anggap fasilitas relaksasi dari pemerintah yang memberikan kepada investor tersebut untuk membangun smelternya melalui mekanisme bisa menjual ore bauksit ke luar negeri untuk mendanai. Nah, ketika pemerintah kan waktu itu juga memberikan berbagai macam syarat, seperti mencukupkan sejumlah uang di rekening tertentu, kemudian pelaku usaha harus memberikan bisnis plan yang detail dan jelas, kemudian ada kesepakatan. Nah, artinya
Keniatan itu sudah pasti harus dihargain dan apa namanya diterima oleh pemerintah. Nah, kalau dalam perkembangannya itu mereka mengalami kesulitan, ya pasti kesulitan itu ada, namanya usaha. Nah, cuman sekarang ketika pemerintah tetap berkomitmen dan berkuku dengan apa yang menjadi keputusan pemerintah, maka saya berharap bahwa yang ada sekarang ini tetap harus diperhatikan dan harus dicarikan jalan keluarnya. Karena apa, Pak? Karena pembangunan investasi dalam smelter itu kan tantangannya nggak 1-2, Pak. Tantangannya besar sekali. Mulai dari yang padat modal, mulai yang teknologinya tinggi, iklimnya juga harus pasti, kebijakannya juga harus jelas, regulasinya juga harus mudah, dan pembiayaan untuk power plant terutama, Pak. Karena kan kebanyakan mereka itu didominasi oleh batu bara, coal. Yang sekarang ini memang kelihatannya agak susah dan sulit. Jadi alternatif pembangkit itu juga perlu untuk dipikirkan. Nah, smelter ini tidak bisa memikirkan sendiri. Jadi menurut saya keterlibatan stakeholder dalam hal ini pemerintah yang mencakup berbagai macam kementerian itu harusnya memberikan porsi yang lebih. Porsi yang lebih itu karena sifatnya smelter itu yang multi ministry gitu ya, multi kebijakan. Jadi nggak bisa kalau hanya ini didasarkan oleh Kementerian SDM saja, karena smelter sendiri itu kan kalau aturan yang baru itu masuk dalam izin usaha industri ya, dominasinya ya. Oke. Karena ada proses pemurnian di situ. Nah, Kementerian ini yang sebetulnya kami dorong untuk terlibat secara penuh juga bagaimana untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Dan kami tetap menunggu, karena beberapa hari yang lalu saya dapat informasi bahwa Pak Menteri Perindustrian Pak Agus itu sudah memberikan semacam statement bahwa dari Kementerian Perindustrian akan membuat semacam insentif ya. Nah, kami ingin tahu seperti apa, planningnya seperti apa, sehingga semata-semata tidak menunggu terlalu lama karena dampak dari kebijakan yang sudah diambil kemarin itu. Oke Pak Haikel, tapi kalau kita lihat dengan pembangunan smelter ada sekitar 12-an kalau tidak salah untuk bauxite yang akan direncanakan dibangun, tapi baru sekitar 4 yang sudah mendekati ataupun bisa dikatakan sudah selesai begitu, sudah jadi. Nah, apakah tidak ada insentif yang diberikan sebelumnya kalau memang tadi ada janji lagi yang diberikan Anda katakan dari Kementerian Perindustrian Pak Haikel, sehingga kan pembangunannya kalau dikatakan belum cukup optimal begitu untuk smelter bauxite sendiri. Ya, kalau yang dimaksud dengan insentif awal itu adalah insentif yang tadi sempat saya singgung. Jadi insentif untuk memberikan relaksasi ekspor terhadap raw material bauxite. Untuk mendanai dari smelter yang dibangun. Nah, kalau memang itu dianggap sudah maksimal insentifnya, maka itu adalah hak pemerintah untuk memutuskan. Tapi kita selaku pengusaha atau selaku investor itu melihatkan dari sisi yang mungkin berbeda, Pak. Artinya kalau seandainya memang insentif yang sudah diberikan itu belum optimal dimanfaatkan, apakah tidak sebaiknya juga bahwa pemerintah juga memikirkan kembali melalui hal yang lain untuk memberikan insentif. Jadi jangan sampai smelter ini kemudian menjadi kontraproduktif dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan rencana hilirisasi. Nah bicara mengenai hilirisasinya sendiri nih Pak Haikel, kan kita tahu sudah stop, tidak boleh ekspor raw material. Kemudian dari teman-teman pelaku industri sendiri apakah tadi menumpuk stok saja begitu raw materialsnya sambil menunggu banyak sekali smelter yang akan beroperasi nantinya begitu, atau ada strategi lain? Tapi tahan dulu jawabannya Pak Haikel, kita akan jeda sebentar dan pemirsa kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kembali kami sampaikan infografis untuk Anda terkait data dengan industri bauxite nasional di tahun 2022 itu seperti apa. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Untuk ekspor kita lihat mencapai 20 juta ton bauxite, kemudian produksinya 27,7 juta ton. Sementara serapan di dalam negeri hanya sekitar 7,8 juta ton.
Nah, sementara dari sisi nilai ekspor biji bauksit-nya ini kita lihat tahun 2020 sampai dengan 2022 kita lihat trennya naik terus ya. 2020 itu 555,52 juta dolar Amerika. Di tahun 2021 naik menjadi 628,18 juta dolar. Kemudian di tahun lalu ada penurunan menjadi 623 juta dolar Amerika. Dari sisi volume ekspornya kita cermati. Ini sama seiring dengan nilai ekspornya, untuk volumenya juga tidak jauh berbeda pergerakannya. Untuk tahun 2020 19,37 juta ton, 2021 19,91 juta ton, dan tahun 2022 17,84 juta ton. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Heikel Hubeis, Sekjen Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia. Baik, Pak Heikel, kita akan lanjutkan kembali ini. Menarik kalau kita cermati data yang sudah disampaikan tadi. Memang dari sisi produksi kita, kemudian serapannya justru masih rendah. Nah, kendalanya memang lebih kepada kebutuhan luar negeri begitu untuk bauksit, atau bagaimana Pak Heikel kalau kita lihat tadi kebutuhan ataupun serapan domestiknya begitu? Kalau bicara tentang serapan, Ya. kan itu kan tergantung dengan supply and demand, Pak. Artinya kemampuan yang ada di smelter bauksit sekarang ini kan kalau tidak salah sekitar ada 2 smelter ya, yang SGA itu Oke. masing-masing 2 juta ton per tahun. Jadi saya pikir itu sudah mendekati lah, sudah hampir sesuai. Nah, yang menjadi isunya itu kan adalah yang sekarang ini kita kan ingin meningkatkan produksi dengan melakukan pendirian smelter baru. Yes. Dan pendirian smelter baru itu sebagai wujud dari upaya hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dan kemudian ketika sampai tiba saatnya dengan yang undang-undang yang nomor 3 2020 tentang barang ekspor itu tiba, maka ada temuan melalui verifikasi bahwa ini sedang terjadi problem menurut pemerintah ada terjadi problem terkait dengan pembangunan smelter yang tidak sebanding dengan kemajuannya, dengan kemajuan konstruksinya. Iya, Nah, iya. kalau kita fokus ke situ berarti kita ini punya kemampuan lebih, Pak, untuk mendapatkan apa yang tadi Bapak tampilkan. Oke. Kemampuan sepanjang pemerintah bersama-sama dengan pelaku usaha itu bisa memberikan kebijakan yang pas, yang saling mendukung. Kalau tidak agak-agak susah untuk bisa mencapai itu. Baik, tapi kalau kita lihat dengan tantangan yang ada, tadi kita lihat sudah di stop begitu ya untuk ekspor raw materialsnya untuk biji bauksit. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh teman-teman pelaku industri begitu sehingga produktivitasnya tetap terjaga tapi bisa terserap juga. Sementara di sisi lain begitu juga ada kendala terkait dengan pembangunan smelter bauksitnya ini, Pak Heikel. Kalau berarti mengenai dampak dari pelarangan itu pasti dampaknya pasti ke pelaku-pelaku usaha itu ada. Tinggal nanti ya setiap investor atau pelaku usaha itu kan pasti memiliki cara-cara tersendiri, Pak, untuk menekan dampak terhadap apa yang sudah jadi keputusan pemerintah. Tapi yang jelas bahwa dampaknya itu pasti akan ada penurunan produksi. Penurunan produksi dari penambang. Baik. Kemudian ada mungkin juga kontraktor tambang juga akan ada penurunan tenaga kerja di sana. Ada juga inefisiensi tenaga kerja juga. Ya intinya ada pengangguran lah terhadap penambang-penambang di situ. Termasuk juga ada penurunan pajak juga, Pak. Oke, betul. Dari sisi penerimaan negara begitu ya Pak Heikel ya. Oke. Nah, langkah apa nih yang diinginkan teman-teman begitu ya dari pelaku industri pengolahan dan pemurnian begitu sehingga bisa dikebut nih pembangunan smelternya sehingga tadi produktivitasnya tetap terjaga, tidak ada lagi mungkin karyawan yang dirumahkan atau mungkin PHK di sana begitu, Pak. Jika keinginan yang sama seperti yang sebelumnya tentunya itu jadi pilihan yang baik ya. Okay. Tapi kan sepertinya agak susah untuk kembali ke situ lagi.
Jadi teman-teman itu mungkin berharap begini, ketika tadi saya sudah sempat singgung juga sih Pak. Jadi gini, kementerian yang ada ini untuk smelter itu lebih banyak di Kementerian Perindustrian ya. Oke. Kami mendorong Kementerian Perindustrian untuk memberikan mengidentifikasi dulu untuk smelter-smelter yang sekarang ini sedang mengalami kesulitan. Setelah identifikasi, kemudian dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi itu kan macam-macam nanti yang akan muncul. Kendalanya ada di mana, di dana, ataukah di infrastruktur, ataukah di raw material, ataukah di sumber energi, dan lain-lain. Nah, dari situ Kementerian Perindustrian bisa mengorganisasikan dengan kementerian-kementerian lain terkait dengan kendala-kendala itu. Nah, dari ketika itu sudah dilakukan, dan identifikasinya itu sudah mengena, maka saya berharap kesulitan dari smelter-smelter itu kan nggak sama, Pak. Nggak mungkin sama. Karena mereka juga kapasitasnya berbeda, modalnya juga berbeda, teknologi yang dipakai juga berbeda, kemudian remote areanya juga berbeda-beda. Ini memang kekhasan sendiri-sendiri smelter ini memang begini. Jadi ketika kita mau ambil keputusan untuk menyelesaikan problem atau memudahkan satu masalah yang dihadapi smelter, tidak bisa sama, harus sendiri-sendiri. Nah, kita ini terus terang kekurangan, pemerintah ini kurang identifikasinya itu seperti apa kurang. Jadi ketika ada satu begini, maka yang lain akan terdampak. Itu dia. Padahal, ya silakan. Ya, berarti memang harus ada proses pendampingan juga nih dari pemerintah khususnya paling tidak untuk bagaimana mengawasi pembangunan smelternya secara langsung, kemudian segera memitigasi apabila ada permasalahan di lapangan sehingga nanti dibutuhkan satu solusi seperti apa nih? Apakah perlu ada kebijakan baru yang dikeluarkan begitu Pak Haikal? Nah, kalau kita lihat, Anda melihat iklim investasi, kemudian dari industrinya sendiri apakah sudah cukup oke dari pandangan teman-teman? Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya Pak Haikal, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Haikal Hubeis, Sekjen Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia. Pak Haikal, lantas bagaimana dengan iklim investasi, kemudian iklim industri pertambangan bauxit ataupun di hilirnya begitu ya, di smelternya sendiri ataupun pengolahan, Anda melihat apakah benar-benar sudah cukup sesuai dengan harapan pelaku usaha? Kalau dilihat sesuai tentu belum Pak. Karena begini, industri smelter itu adalah industri yang long lifetime. Ketika satu investor itu masuk dan memutuskan untuk investasi di bidang smelter atau pengolahan pemurnian, maka rata-rata payback periodnya itu di atas 20 tahun. Rata-rata seperti itu. Itu yang ada di luar negeri. Di Indonesia saya yakin itu akan lebih besar lagi atau lebih panjang. Jadi kita merespon bahwa industri smelter ini tidak akan bisa bertahan sendiri jika industri hulunya tidak bagus atau tidak mendukung. Industri hulu selama ini kalau kita lihat memang sudah cukup bagus, ada perkembangan-perkembangan. Namun tetap masih ada juga beberapa aturan-aturan yang sifatnya itu bukan berubah, tapi semakin tambah, semakin banyak. Nah, aturan yang semakin banyak itu harus menambah kecepatan atau respon dari para pengusaha-pengusaha tambang. Yang mana kebanyakan pengusaha-pengusaha tambang itu yang kami ketahui itu untuk responnya itu terlambat dan tidak cepat. Karena butuh waktu juga mungkin Pak Haikal. Saya pikir mereka butuh waktu juga, karena mungkin kondisi di daerah itu kan berbeda-beda ya. Satu berbeda, terus kemudian kondisi keuangan mereka juga berbeda, kemudian aturannya yang tadinya ada di kabupaten atau di kabupaten ditarik ke pusat dan lain sebagainya. Itu kan transisi yang seharusnya itu juga perlu waktu untuk mereka sampai mereka bisa menstabilkan itu.
Nah, ketika ada aturan-aturan yang baru tersebut, maka otomatis itu akan butuh waktu lama buat mereka untuk menyesuaikan, untuk mengejas. Oke. Nah, aturan itu berdampak kepada smelter-smelter ini. Baik baik. Nah, Jadi itu yang terjadi. oke, tapi optimisme Anda sendiri seperti apa ini Pak Haikal dengan adanya kebijakan larangan ekspor biji boksit begitu? Pangsa pasarnya di dalam negeri sendiri akan seperti apa sih? Apakah mampu terserap juga untuk ada nilai tambah di sana, penciptaan lapangan pekerjaan baru juga misalnya? Masih Pak, kalau itu sih tetap jalurnya tetap sudah on the track. Oke, Ya, sekarang kan masalahnya kalau memang smelter itu bisa lebih banyak, kenapa tidak? ya. Sepanjang bahan bakunya mencukupi. Hmm. Ya. Baik. Jadi ya, Baik, untuk pengolahannya sendiri sebenarnya pengolahan dari teman-teman pemilik smelter begitu ya, udah ready ya untuk mengelola bahan baku boksitnya sendiri. Tinggal mungkin jumlahnya saja diperbanyak begitu Pak Haikal. kalau dianggap ready sudah. Hmm. Kalau kita melihat kan sekarang ada 8, mungkin 12 ya kalau saya nggak salah ya, 12 smelter yang sudah mengajukan izin. Oke. Kemudian 4 yang sudah beroperasi, ya keliru ya. Dan yang 8 itu yang kemudian kemarin diverifikasi. Jadi kan sebetulnya animonya cukup besar. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah cukup berhasil dalam menggait investor melalui upaya-upaya yang sudah dilakukan selama ini. Ya. Nah, sekarang ini setelah kejadian ini, pelarangan itu, bagaimana pemerintah tetap bisa merangsang mereka dengan memberikan inisiatif-inisiatif baru yang mungkin juga bisa mempercepat mereka merealisasikan investasinya di Oke. bauksit. Dari hasil pengolahan nanti untuk biji boksit juga nanti akan mampu diserap begitu setelah ada penambahan nilai begitu ataupun value added di sana dari biji boksit. Iya, pasti itu. Pasti. Oke. Sektor-sektor yang menyerap itu dari mana saja Pak untuk boksit? Dari sektor bauksit itu kebanyakan mereka main di sektor kesehatan, kemudian di sektor otomotif, kemudian di sektor alkes ya, maksudnya alkes kesehatan, otomotif, dan sektor ini alat-alat untuk perkebunan itu. Ya. Oke, itu dia beberapa sektor yang menyerap nanti hasil penambahan nilai begitu ya dari biji boksit begitu, dan semoga nanti ada titik temu juga nih paralel pada saat ini sudah dilarang, kemudian pembangunan smelternya juga akan lebih masif lagi begitu. Baik, Pak Haikal, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan kepada pemirsa terkait dengan perkembangan dari industri boksit di tanah air. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Pak Haikal.